Kembali lagi di Pandit FPL bersama saya Kibo. Saya Yazid. Salam Panah Hijau. Oke, Scott Pick kali ini akan dibawakan oleh kami berdua. Dikarenakan Scott Ubay yang masih mencari wangsit nih kayaknya. Sedangkan Scott Tona ini kayaknya lagi di dalam gua ini. Benar. Soalnya kalah terus Iya, nih. benar, kacau. Gak lolos Eropa pun. Wah, bahkan gagal total ya di Eropa ya. Ini. Nah, tapi tenang aja. Karena di Scott Pick kali ini tetap berdasarkan hasil diskusi Scott Ubay, Scott Tonai, dan juga Scott Yuda tentunya. Nah, dikarenakan YouTube Pandit yang masih belum pulih, maka sementara untuk konten FPL akan tayang di channel ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan juga aktifkan lonceng notifikasinya. Tapi Zid, meskipun YouTube Pandit belum pulih, kalian masih bisa melihat konten-konten menarik di sosial media kami di Pandit Football dan Pandit FPL. Maka dari itu jangan lupa follow sosial media kami ada di Instagram, Twitter, dan juga TikTok. Dan juga jangan lupa untuk membaca tulisan-tulisan terbaru kami ada di website panditfootball.com. Tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita bahas para pemain unggulan dan diferensial khusus untuk Game Week 17. Sebelum itu, kita akan pakai formasi 3-4-3. Langsung aja di posisi kiper, kita pilih Emiliano Martinez dari Aston Villa yang akan melawan Brentford. Harganya 5 dengan TSB 9,2%. Emiliano Martinez ini punya potensi clean sheet karena lawan Brentford yang di 4 game week terakhir merupakan tim dengan gol konversi terendah keempat yaitu 7,4%. Shootnya 54, in the box-nya 42 dan on targetnya 12. Di 4 game week terakhir Martinez merupakan kiper dengan presentasi save tertinggi keempat dengan 84,2%. Nah coba kalau di posisi back yang pertama ada siapa, Bo? Untuk posisi back, yang pertama ada back dari Tottenham yaitu Pedro Porro. Harganya 5,4 dengan TSB 16,3%. Potensi clean sheet-nya karena melawan Nottingham Forest yang di 4 game week terakhir merupakan tim dengan goal conversion terendah ketiga yaitu 7%, shots-nya 43, in the box-nya 32, dan on targetnya 10. Potensi assist dan golnya di 4 game week terakhir, Pedro Porro merupakan defender dengan shots terbanyak dengan 12 shots, 9 in the box, dan 3 on target. Kemudian Pedro Porro juga di 4 game week terakhir merupakan pemain dengan chance created terbanyak kedua dengan 13 chance dan pemain yang menciptakan umpan sukses terbanyak dengan 12 umpan. Nah untuk back selanjutnya siapa nih Zid? Nah di back yang kedua kita pilih Josko Vardiol dari Manchester City yang akan melawan Crystal Palace. Harganya masih 4,9 dengan TSB 3,6%. Potensi clean sheet-nya di 4 game week terakhir Manchester City adalah tim yang menerima tembakan terendah kelima dengan 42 tembakan, 23 in the box dan 16 on target. Manchester City juga akan melawan Crystal Palace yang merupakan tim dengan gol konversi terendah yaitu 6,1% dengan shoot 49, in the box 31 dan on target 17. Potensi assist dan golnya di 4 game week terakhir, Vardiol ini merupakan defender top nomor 1 di Manchester City dengan 2 attempt. Nah kalau di posisi ketiga untuk posisi back siapa Rimbo? Untuk back ketiga lagi-lagi ya aset dari Tottenham yaitu Udogie. Harganya 4,8 dengan TSB 10,1%. Potensi clean-nya sama seperti Pedro Porro tadi yang akan melawan Nottingham Forest yang di 4 game week terakhir merupakan tim dengan goal conversion terendah ketiga yaitu 7%. Shots-nya 43, in the box-nya 32 dan on targetnya 10. Kemudian potensi assist dan golnya di pertandingan terakhir kala melawan Newcastle, Udogie ini juga mencetak 1 gol nih. Oke, langsung aja kita masuk ke gelandang unggulan ya. Untuk gelandang pertama siapa nih Zid? Nah di gelandang unggulan pertama kita pilih Muhammad Salahnya Liverpool yang akan melawan Manchester United. Kalau lawan Manchester United pasti Salah nih pilihan utamanya dari Liverpool.
Harganya 13,2 dengan TSB yang cukup tinggi 51,5%. Di 4 game week terakhir, Liverpool merupakan tim dengan tembakan terbanyak ke-6 dengan 63 tembakan, 41 in the box, 25 on target dan gol konversinya 14,3%. Yang akan menghadapi MU dengan 4 game week terakhir merupakan tim ketiga teratas yang menerima tembakan, yaitu 69 tembakan, 46 in the box dan 17 on target. Di 4 game week terakhir, Salah sudah menciptakan 9 tembakan, 8 in the box dan 4 on target. Salah juga merupakan penendang penalti. Nah, untuk potensi asisnya, di 4 game week terakhir Salah merupakan gelandang Liverpool yang paling banyak menciptakan peluang atau create chance, yaitu 10, dan juga sudah menciptakan 3 assist. Kalau gelandang selanjutnya ada siapa, Bu? Nah, untuk gelandang selanjutnya pemain terbaik di game week kemarin ya mendapatkan 17 poin, yaitu gelandang dari Tottenham, Son Heung-min, yang akan melawan Nottingham Forest. Harganya 9,6, TSB-nya cukup tinggi ya, 36,6%. Yang di 4 game week terakhir, Tottenham merupakan tim dengan tembakan terbanyak kedua, yaitu 72 tembakan, in the box-nya 53, on target 28, dan gol konversinya 12,5%. Nah, di 4 game week terakhir juga, Son sudah menciptakan 8 tembakan dan 2 gol. Son juga merupakan penendang penalti dan tendangan bebas dari Tottenham. Kemudian potensi asisnya, di 4 game week terakhir, Son sudah menciptakan 11 peluang atau chance created dan juga sudah menghasilkan 3 assist. Nah, untuk midfielder selanjutnya siapa nih, Sid? Oke, gelandang ketiga ada Martin Odegaard dari Arsenal yang akan menghadapi Brighton. Harganya 8,3 dengan TSB 14,7%. Potensi golnya dari 4 game week terakhir, Arsenal ini merupakan tim dengan tembakan terbanyak ketiga, yaitu 69 tembakan, in the box 51, on target 22, dan gol konversi 10,1%. Di 4 game week terakhir, Odegaard sudah menciptakan 7 tembakan, 5 in the box dan 3 on target. Potensi asisnya, di 4 game week terakhir, Odegaard merupakan gelandang dengan pencipta peluang atau create chance terbanyak di posisi ketiga, yaitu dengan 13 peluang. Untuk gelandang terakhir atau gelandang keempat ya, ada Simon Adingra dari Brighton yang akan melawan Arsenal nih. Harganya 5, TSB-nya masih cukup diferensial ya, karena di bawah 5% itu masih cukup sedikit lah yang memakai, 1,3%. Kemudian potensi golnya di 4 game week terakhir, Brighton merupakan tim dengan tembakan terbanyak dengan 76 tembakan, in the box 51, on target 32, dan gol konversi 10,5%. Di 4 game week terakhir juga, Adingra sudah menciptakan 9 tembakan, 5 in the box, 4 on target, dan 1 gol. Kemudian potensi assist di 4 game week terakhir, Adingra merupakan gelandang dengan penciptaan peluang atau chance created terbanyak 5, yaitu dengan 12 chance created. Langsung kita masuk aja ke penyerang nih. Nah, untuk Haaland, Pep masih belum memastikan apakah Haaland akan bermain lawan Palace atau tidak. Karena press conference-nya akan dilaksanakan pada hari Jumat. Maka dari itu, kalian bisa pantengin akun Pandit FPL untuk update selanjutnya. Nah, untuk opsi pengganti Haaland ada siapa nih, Zid? Nah, untuk opsi pengganti Haaland, penyerang pertama ada Julian Alvarez dari Manchester City yang akan melawan Crystal Palace. Harganya 6,9 dengan TSB 29,1%. Potensi golnya, City ini merupakan tim nomor 1 gol konversi di kandang, yaitu 21,7% dengan 92 tendangan, 65 in the box, dan 35 on target. Di 4 game week terakhir, Alvarez juga sudah menciptakan 6 tendangan dan 3 diantaranya in the box. Dia juga merupakan penendang tendangan bebas. Dan potensi asisnya, di 4 game week terakhir, Alvarez merupakan penyerang nomor 1 yang menciptakan peluang atau create chance, yaitu dengan 11 chance created. Untuk penyerang kedua ada siapa, Bu? Untuk penyerang kedua ada aset dari Bournemouth, yaitu Solanke yang akan melawan Luton Town. Harganya 6,6 dengan TSB 9,6%. Potensi golnya di 4 game week terakhir,
Bournemouth merupakan tim dengan gol konversi terbanyak ketiga, yaitu 16,9%. Dengan 59 tendangan, 47 in the box, dan 26 on target. Kemudian lawan Luton yang di 4 game week terakhir merupakan tim yang menerima tembakan terbanyak dengan 84 tembakan, in the box-nya 55 dan on targetnya 29. Kemudian di 4 game week terakhir juga, Solanke ini merupakan penyerang nomor 1 yang melakukan tembakan dengan 15 tembakan, 14 in the box, 5 on target dan menghasilkan 2 gol. Nah, untuk striker selanjutnya atau aset terakhir siapa nih, Jit? Nah, untuk aset terakhir di posisi striker ada nama Matheus Cunha dari Wolves yang akan menghadapi West Ham. Harganya 5,7 dengan TSB 5%. Potensi golnya di 4 game week terakhir, Wolves merupakan tim dengan gol konversi terbanyak keempat, yaitu 15,2% dengan 33 tembakan, 25 in the box, dan 17 on target. Lawan West Ham yang di 4 game week terakhir merupakan tim yang menerima tembakan terbanyak ke-7 dengan 57 shoot, 38 in the box, 21 on target. Cunha di 4 game week terakhir merupakan penyerang dengan tembakan terbanyak ke-6, 11 tembakan, 9 in the box, 8 on target, dan menghasilkan 3 gol. Oke, kita sudah bahas semua nih pemain unggulan. Sewaktunya kita beralih ke para pemain murah berprestasi atau sering disebut juga sebagai pemain diferensial. Kalau di posisi pertama nih atau di posisi kiper, pemain diferensialnya siapa, Bu? Untuk posisi kiper, pemain diferensial atau murah berprestasi ada aset dari Everton, yaitu Jordan Pickford yang akan melawan Burnley. Harganya 4,4, TSB-nya sudah lumayan banyak yang memakai dengan 7,8%. Potensinya Everton merupakan tim ke-6 terbawah yang menerima tembakan saat away dengan 102 tembakan, 68 in the box, dan 30 on target. Nah, di 4 game week terakhir juga, Pickford merupakan kiper dengan presentase save terbanyak nomor 4 dengan 79,2%. Tapi risikonya lawan Burnley nih, yang di 4 game week terakhir merupakan tim nomor 5 dengan gol konversi terbanyak, yaitu 14,6% dengan 48 tembakan, 30 in the box, dan 18 on target. Nah, untuk posisi back ada nama Toffolo dari Nottingham Forest yang akan melawan Tottenham Hotspur. Harganya 4,4 dengan TSB 0,2%, sangat amat diferensial. Potensinya, Nottingham Forest ini merupakan tim ke-6 terbawah yang menerima tembakan di kandang. 84 menerima tembakan, in the box-nya 56 dan on targetnya 23. Di 4 game week terakhir, Toffolo juga merupakan back dengan penciptaan peluang terbanyak ke-8, yaitu dengan total 5 penciptaan peluang. Resikonya, lawan Tottenham yang di 4 game week terakhir merupakan tim dengan tembakan kedua terbanyak, 72 tembakan, 53 in the box, 28 on target, dan dengan 12,5% gol konversi. Kalau di posisi gelandang diferensial ada siapa, Bu? Untuk posisi gelandang diferensial ada aset dari Manchester United ya, Alejandro Garnacho. Harganya 4,8, TSB-nya masih terbilang sedikit ya yang memakai, 2,9%. Potensinya di 4 game week terakhir, Garnacho merupakan gelandang dengan tembakan terbanyak dengan 16 tembakan, 13 in the box, dan 3 on target. Tapi resikonya lawan Liverpool nih di Anfield lagi. Yang di 4 game week terakhir, Liverpool merupakan tim kedua terendah soal menerima tembakan. 39 tembakan, 29 in the box, dan 15 on target. Nah, untuk menyerang diferensial ada siapa nih, Zid? Di posisi penyerang diferensial ada Raul Jimenez dari Fulham yang akan menghadapi Newcastle United. Harganya 5,3 dengan TSB 2,2%. Potensinya di 4 game week terakhir ini Fulham merupakan tim dengan konversi terbanyak, yaitu 32,7% dengan 49 tembakan, 31 in the box, dan 25 on target.
Lawannya Newcastle yang di 4 game week terakhir merupakan tim nomor 5 terbanyak dengan menerima tembakan dengan 59 tembakan, 42 in the box dan 22 on target. Di 4 game week terakhir, Jimenez ini merupakan penyerang dengan gol konversi terbanyak yang menciptakan 3 gol, yaitu 33,3%. Resikonya, si Raul Jimenez ini belum terjamin lah konsistennya gitu intinya. Nah, tadi kita udah bahas semua tentang pemain-pemain unggulan dan juga aset-aset diferensial. Sedangkan untuk pemilihan kapten, seperti biasa kita akan adakan voting di Instagram dan Twitter. Jadi pantengin terus sosial media kita. Oke, mungkin cukup ya pembahasan di game ke-17 kali ini. Semoga para pemain yang dipilih oleh Scott kami bisa moncer ya. Iya, mudah-mudahan ya. Karena kalau nggak moncer bisa kita ya kena amukan netizen nih. Ya. Sedangkan di game week 17 ini udah menunggu dengan deadline yang kurang bersahabat nih manajer. Hari Sabtu tanggal 16 Februari 2023 di jam 1.30 dini hari nanti. Oke, terima kasih yang udah nonton sampai beres. Sampai jumpa di game week selanjutnya. Saya Yazid Dan saya Kibo. Salam panah hijau.